anak sendiri dari yang diadopsi oleh Kementerian Pendidikan. Nah, kalau kita lihat secara kemarin kan dari desanya ini kan suatu perubahan berarti maksudnya kan desa. Nah, antitesanya ini saat ini yang misalnya antitesanya ini apakah dia polisi atau dari ketua umum sendiri sampai menghasilkan baru yaitu untuk menghasilkan pelakunya. Nah, kira-kira kan yang mana kita secara macam derami ini apa sebenarnya suatu perubahan yang masalah perubahan yang baru? Apakah ini yang sama si bingung-bingung akan dari situ? Karena sebenarnya kok mau cerita terus saya tidak bisa jawab itu. Kalau mau cerita terus saya jawab. Iya, ada waktu kasih orang bicara. Itu dia, Kak. Itu dia. Sudah diam dulu, kasih waktu. Sudah. Iya. Oke. Dialektika itu kan harus kau pahami dua. Bicara lagi. Satu ide, satu materi. Ide atau materi. Ide dan materi. Dua hal yang berbeda itu. Tapi berkesinambungan. Ide dan materi. Loh. Kan dulu begitu. Iya. Jadi ada dialektika ide, ada dialektika materi. Iya. Dialektika materi dari kayu. Jadi apa dia? Apa yang membuat dia antitesanya tiba-tiba jadi kursi? Ide. Itu materi namanya itu. Dari materi itu. Yang kita lihat dari kayu, tiba-tiba ada dialektika set jadi kursi. Atau pintu ditendang patah jadi apa? Nah, tapi kalau idemu, idenya masing-masing orang itu, ide apa muncul tiba ada antitesa, ada ide baru, itu hal yang berbeda. Tapi akan berkesinambungan. Biasanya ide itu yang melahirkan materi itu yang melahirkan duluan, ya kan? Oke, sekarang kasusnya. Contoh apa yang kamu kasih? Contoh yang kamu kasih tadi itu tentang pengurusakan. Itu materinya. Iya. Nah, pertanyaan saya begini apakah pengurusakan itu dia levelnya di mana? Di level tesanya atau level antitesa pengurusakan itu? Berarti pertama yang harus dijelaskan, oh ini tesa, ini antitesanya. Itu yang kita pisahkan dulu. Iya. Yang mana tesanya, yang mana antitesanya. Ini harus jelas dulu. Kan tesa kan materi kan. Tidak, kalau dia materi dua-duanya harus materi, dua-duanya. Kalau dia ide, dua-duanya harus ide. Jangan campur adukan dua ini. Jangan dulu campur adukan. Berarti materi ketemu materi masukkan ide. Iya. Jadi gini. Materi, ya kan? Materi ada orang. Orang ini sebagai. Nah, apakah dia sebagai terserah kalau bilang sebagai apa dia? Ada orang, ya kan? Ada orang kan? Tapi materi ini dia akan berubah menjadi materi baru kalau ada antitesanya. Idenya. Nah, kan materinya kan orang di sini kan, orang datang. Bisa benda. Nah, datang terus rusak di sini. Nah, ide baru yang muncul itu apa? Melapor ke. Pertanyaanku, yang mana tesanya, mana antitesanya? Yang mana tesanya dulu? Yang gua anggap tesa mana? Si orang ini. Oh, pengusahaan. Kalau saya bilang tidak, bukan pengusahaan. Pengusahaan itu cuma antitesa. Anunya, tempatnya. Pengusahaan mana tesanya ini? Dulu yang kau lihat tadi. Yang mana tesanya ini? Tesa itu sesuatu yang berjalan sebagaimana apa adanya. Itu tesa. Berjalan sebagaimana apa adanya. Yang kita terima, yang kita yakini selama ini, yang kita ikuti selama ini, dengan begitu. Ketika dia muncul sesuatu yang baru, membuat dia ini bergerak ini, oh iya. Contoh kemarin saya bikin antitesanya Sumpah Pemuda kemarin. Sumpah Pemuda itu adalah sesuatu yang berharga sekali di Indonesia, karena bikin bersatu orang, bikin orang Indonesia merdeka dan sebagainya kan. Tiba-tiba saya kasih antitesa, gara-gara Sumpah Pemuda ini bahasa daerah mati. Antitesa sesuatu yang berbeda dengan yang kamu Dari dulu Sumpah Pemuda diyakini bagus. Gara-gara dia ini kita merdeka, gara-gara kita berdua bersatu, gara-gara dia ini Indonesia jadi bersatu. Tiba-tiba saya datangnya antitesa saya datang. Gara-gara Sumpah Pemuda ini bahasa daerah mati. Gara-gara Sumpah Pemuda ini kerajaan mati.
Gara-gara Sumpah Pemuda nih agama mati, hanya 5, tersisa 5. Nah, ini antitesanya, lawannya. Harus tesanya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tadi, Sumpah Pemuda yang Materi bagus yang tadi. kau yakini, materi Yang selama ini kau yakini, yang selama ini kau yakini, idenya itu ya. yang selama ini kau yakini. Antitesa Yang lawannya, dari kanan. iya dari saya. Sintesa barunya. Nah, apa sih dasar? Idenya kan itu, Bukan, idenya. kan mau saya muncul di kepala kamu kemarin. Idenya kan yang peserta penenang bawah itu idenya. Tiba-tiba kamu datang dengan oh kita harus menghormati Sumpah Pemuda bla bla. Oke lah. Sintesa baru. Tiba-tiba datang antitesa saya. Oh tidak, Sumpah Pemuda itu justru menghancurkan kerajaan-kerajaan kita, justru menghancurkan kedaerahan kita, justru mengambil alih kemudian sumber daya alam kita dari Indonesia ini. Kan akhirnya Indonesia jadi negara jadi pejabat ambil sumber daya alam. Sementara dulu dikuasai sama kerajaan-kerajaan, agama banyak, agama kerajaan banyak, kemudian bahasa daerah banyak. Kayak tinggal pokoknya Indonesia cuma satu, negara cuma satu, bahasa cuma satu, semua dikasih satu. Nah itu antitesa saya. Oh berarti Kak kalau kita lihat secara macam ini, macam kita ambil contoh kayak tadi tuh, berarti tesanya itu yang masuk. Gimana ya? Antitesanya itu Antitesa yang bisa orang jadi. yang tidak kenal itu datang. Bisa jadi. Kalau saya iya. Nah, antitesanya apa yang terjadi mas itu banyak. Bisa jadi dia tahu dia kasih bagus papannya, dia kasih bagus apanya, dia jaga satpamnya dan sebagainya. Ide yang muncul itu kan itu. Iya, Itu ide sudah. ide baru sudah itu. Ketika ada yang lawan dia, Yang baru materi yang selama ini kau di sini diskusi di sini, makan di sini, makanya sudah enak. Tiba-tiba muncul yang datang bakasi rusak, berusaha dia. Itu yang muncul itu Iya, ide itu. itu ide tapi antitesa namanya, antitesa. Anti terhadap apa yang sudah mapan. Nanti dengan tesa itu. Nah, anti dengan tesa. Tesanya masuk sama tesanya. Tesa masuk di situ papan, tesanya tuh di situ papan di sini tempat-tempat duduk yang bagus, kemudian diskusi di sini. Itu tesanya kita sama ikuti. Jadi yakini bahwa tesa itu adalah sesuatu yang sudah amat, sudah damai dia pikirannya. Sudah kau jalani selama ini. Kau terus pacaran cewek itu tesa namanya. Pacaran cewek, tiba-tiba datang coba salam kau buat kau Iskandar. Kau terima tidak? Kan langsung kaget kau. Bagaimana sih laki-laki kirim salam ini? Kan sama tesanya kamu apa? Cewek dan cowok. Tesanya kamu tesa itu. Cewek dan cowok pacaran, ada cewek ditembak, itu tesa namanya. Tiba-tiba muncul yang baru, set salam ke Iskandar. Coba Ricky mati mana? Laki-laki datang laki-laki. Itu namanya antitesa, melawan apa yang sudah mapan itu. Antitesa dia antitesa. Berarti hanya materi dan materi ketemu ide. Iya. Bukan antara ide dan materi kayak. Nah, bisa jadi begitu, tapi lemah. Tapi yang jelas begini. Pertanyaannya begini. Kapan ide itu muncul? Ketika ada satu. Iya, versinya Dorang Marsin harus ada materinya dulu. Harus ada bentuk yang Nah, terjadi. harus ada historical material itu, material historis itu harus ada dulu ceritanya. Sehingga muncul idenya dia. Oh gitu, harus ada muncul dulu. Berarti tapi yang sesuatu yang ada itu sudah diyakini, sudah dijalani yang selama ini. Contoh, kawan-kawan saya cerita kamu, 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan. Itu materi itu tesa itu. Nah, suatu ketika nanti saya datang lagi di antitesa saya. Oh begini 17 Agustus itu. Kan kamu kaget. Oh iya. Nah, debat sudah. Tidak sinkron sudah. Jadi ada hal yang baru datang. Nanti oh iya. Sumpah Pemuda itu bikin hancur kita punya kerajaan. Namun nanti muncul sintesa nanti muncul itu. Muncul sintesanya itu. Begitu dialektika. Berarti kalau kita turun ke dialektikanya ini berarti ada sejarah perkembangan. Iya, makanya pasti dia bicara tentang sejarah. Nah, materinya ini Sejarah itu. Nah, dari antitesanya Bisa jadi ide baru. Saya contoh lagi. Feodal ada raja berkuasa. Raja berkuasa, kemudian dia punya tanah banyak, dia punya istri banyak, ya. Di bawahnya tidak ada, yang ada cuma budak. dan yang di tengah-tengahnya raja. Nah, tiba-tiba muncul antitesa yang tengah raja. Dia bukan raja, tapi banyak uang.
apa namanya. Tapi biasa awalnya hanya raja yang banyak uangnya dan anak-anak banyak uangnya. Raja ini banyak uangnya, kemudian banyak tanahnya. Tiba-tiba muncul orang, kan di bawahnya raja kan cuma budak. Iya. Tiba-tiba muncul orang, bukan budak dia, tapi banyak uangnya, bukan bukan raja, tapi banyak uangnya. Nah itu antitesanya dia, antitesanya si raja itu, bukan raja, tapi banyak uangnya, bukan budak, tapi banyak uangnya. Nah, coba, antitesa namanya muncul. Jadi berarti Marx tidak bisa juga lepas dari ide. Tapi awal pertanyaannya adalah dari mana idemu muncul. Nah, jangan susah kalau kau bilang dari materi, jangan gitu. Jangan dari materi, jangan susah kau jawab, kau jelaskan dari materi betul. Tapi jangan begitu caranya. Dari mana idenya muncul? Pasti dari sejarahnya atau dari kejadiannya. Yang sudah terjadi. Ada yang sudah terjadi, jangan bilang materi. Kalau orang mau materi langsung dia bilang bentuk apa kayak kayu gitu, orang bahan materi begitu. Jangan begitu, jangan cerita begitu. Hal yang sudah terjadi. Pertanyaan pertama gini, dari mana orang berpikir? Dari mana orang itu berpikir? Dari mana orang itu berpikir? Pengalaman sejarah. Pasti bisa jadi sejarahnya, pengalamannya Sudah kejadian. sudah kejadian. Iya. Sudah materi namanya. Pernah terjadi. Ya sudah, jangan kau bilang materi. Bingung orang mau jawab nanti. Bingung orang menjelaskan. Banyak kan orang ide dulu atau materi dulu. Iya. Dari mana ide itu muncul? Untuk Bisa pertanyaan Mas ini, bisa nggak kita lahir itu langsung berpikir? Nggak Tidak bisa. bisa. Contoh di sana gelas, tapi saya mau ambil gelas. Idenya saya mau ambil gelas, tapi antitesanya kan gelas itu kan saya bisa berjalan. iya ada orang. Tidak, saya sendiri. Saya anak kecil mau minum, Iya. itu tesa mau minum. Iya. Antitesanya gelas itu bisa berjalan kemari. Awas antitesanya. Saya ulurkan tanganku, kan iya kan? Jadi pasti ada keinginan kita. Tapi pasti ada sesuatu yang sudah mapan yang kita yakini bahwa itu gelas dia bisa berjalan. Dia bisa berjalan, tapi sebenarnya maunya saya itu saya bisa minum. Maunya saya bisa minum. Tapi tesanya itu gelasnya itu air menghilangkan kehausan saya, tapi dia tidak bisa berjalan. Apa sih tesanya? Saya ke sana atau pakai tanganku atau saya suruh orang. Nah, saya ke sana pakai tanganku, saya suruh ini nah sintesa. Berarti kalau untuk kita bicara ini suatu kejadian, tapi tidak lepas dengan manusia juga. Iya. Karena di situ ada materi dari manusia sendiri. Pasti jadi gini. Perubahan sosial itu tidak pernah lepas dari manusia. Karena manusia melakukan perubahan. Cuma pertanyaan Mas, kenapa dia bisa berubah? Kenapa dia bisa berubah? Berarti sesuatu yang sudah ada itu mau dibikin sesuatu yang baru. Contoh, suara kelapa. Sudah selesai. Kalau cuma kelapa selesai. Tidak akan terjadi perubahan. Tapi saya mau minum kelapa segar. Nah itu keinginan. Itu berarti itu keinginan dari manusia itu. Ingin punya kelapa segar, ingin berduaan dengan cewek, ingin diterima cewek, ingin mau nikah. Itu kan keinginan manusia semua. Tapi ada sejarahnya. Ada cewek di sana. Tapi kan bukan istri saya. Iya. Saya fakta-fakta itu, materi historisnya itu. Nah, kemudian ternyata, saya suka dia. Sintesanya apa? Saya tembak dia, saya kirim salam sama dia, itu sintesa namanya. Dan yang barunya itu yang diterima. Ya, bisa jadi diterima. Sintesanya Iya. diterima. Nah, kalau untuk ini juga dari komunitas primitif ini transisi untuk masuk ke, kan saya kemarin ada mau ambil dari perbudakan karena di bukunya Marxisme bukan Suseno tapi Marxisme itu dia menjelaskan ada di masa transisi ada masa perbudakan. Nah di perbudakan situ kalau bisa dikatakan sudah di masa orang-orang sudah lebih menderita di situ karena transisi antara tengah-tengah feodal dan perbudakan. Nah di situ ada perbudakan di situ. Nah di mana setiap orang pekerja itu sudah tidak ada jam istirahatnya, sudah mereka itu sudah kerja
kayak bilang tuh dipaksa kerja. Nah, bahkan semua pelayan-pelayan dari raja-raja ini seorang perempuan itu. Nah, situ di masa situ ada kenapa saya masuk dari perbudakan itu. Kan ada yang dari dongka ela versinya dorang tidak pakai perbudakan karena perbudakan itu sudah di masa feodal, di masa Raja Louis kalau tidak salah, itu di masa revolusi Prancis itu ada Raja Louis yang keberapa itu dipotong tangannya itu. Harap mau tanya apa? Nah, kalau kira-kira apakah memang di sejarah ini memang ada perbudakan atau tidak ada Pasti jangan pakai bahasa perbudakan. Pasti ada kelas. Pasti ada kelas. Iya. Nah, apa namanya terserah. Apakah tetap ada kelas. Berarti tetap ada orang yang lebih tinggi, orang yang lebih rendah. Nah, namanya jangan terjebak kau dengan nama. Kamu bersama kamu berdebat ini. Oh itu perbudakan namanya, itu namanya ini. Jangan terjebak ini. Tapi yang jelasnya, yang kita sepakati bersama adalah pasti ada kelas. Nah, pertanyaannya, mulai kapan kelas ini muncul? Di Terserah masa apa kan? Kalau komunal primitif itu kan bawahnya feodal. Berarti ada jeda di sini, ada jeda. Kamu tiba-tiba kan mungkin dia jadi langsung jadi feodal. Tidak. Nah, pertanyaannya Marsu gini. Bagaimana ceritanya yang awalnya tidak ada kelas tiba-tiba ada kelas? Itu jadi pertanyaannya. Itu yang harus dijawab. Jangan kamu jawab dengan tidak bukan itu tidak punya masalah. Tapi kenapa tiba-tiba yang tidak ada perbudakan, tidak ada kelas, tiba-tiba muncul kelas? Kelas itu berhubungan dengan kepemilikan. Karena ini dari pengklaman yang terjadi di masa Jadi ingat, jadi intinya lah, jangan kamu tanya yang budak tidak budak. Tapi intinya adalah ketika muncul kepemilikan, selain kepemilikan berarti ada kelas. Kelas pemilikan, kelas yang tidak memiliki. Apakah kasus yang tidak memiliki kasih nama budak ke dia, apakah dia terserah terlepas dulu kan. Nah, kemudian sudah ada ini pemilik ini, sudah ada pemilik yang tidak memiliki. Nah, apa yang dilakukan oleh pemilik ini adalah bekerja. Tapi kemudian dia tidak bisa kerja sendiri. Awalnya dia kerja sendiri awalnya itu. Dia punya tanah, dia kerja sendiri. Tapi di sampingnya dia ada orang yang tidak bekerja, yang tidak punya tanah. Di sampingnya dia ini, bila sebutlah disebut di samping rumah ini, saya punya tanah luas, ya kan? Di samping kau tidak punya tanah. Cuma dua kejadiannya, saya minta bantuan sama kau atau kau sama saya. Cuma dua itu saja. Bayar saya karena saya tidak punya pekerjaan ini. Pekerjaan semula. Akhirnya lama kelamaan dia tidak bekerja. Yang pemilik tanah tadi, yang pemilik bertanya tadi tidak bekerja lagi. Kenapa? Karena pekerjaannya diambil alih oleh orang yang tidak punya lahan tadi. Itu masuk juga dengan yang kena maksud tadi segitiga. Iya nantinya. Kenapa? Karena atau saya datang sama kau atau kau datang sama saya, terserah yang mana. Terus jangan perdebatkan mana. Saya datang sama kau meminta atau kau datang sama saya meminta, terserah. Tapi yang jelasnya bahwa kepemilikan tadi membuat dia tidak bekerja lagi. Yang bekerja lagi melanjutkan pekerjaannya adalah yang tidak memiliki. Terserah aku kasih nama ini. Apakah budak ke apa terserah. Tetapi dulu tidak ada jam kerjanya. Satu, tidak ada jam kerja. Yang kedua, dia sepenuhnya hidupnya di tangannya si pemilik sumber produksi. Itu problemnya. Berarti dia datang ada dua sebenarnya teorinya. Dia datang sebagai manusia dan dianggap sebagai manusia, kemudian saya gaji kamu. Yang teori kedua bahwa si pemilik sumber produksi mengatakan bahwa kami manusia, kamu itu sama dengan sapi. Sama dengan sapi kan sapi itu dianggap binatang orang ini. Sapi itu. Nah dulu orang budak itu dianggap sama dengan sapi dorang, dianggap pekerjaan sampai jam berapa terserah, cuma dikasih makan. Nah tapi saya lagi, jangan berdebat soal definisi. Artinya apa kan? Iya, jangan berdebat, tapi gini alurnya. Budak itu namanya Nah terserah. Tapi yang jelasnya ada kepemilikan. Ketika mulai kepemilikan berarti ada orang di atas dan orang di bawah.
situ terbentuknya sudah. Nah, sebelum kelas. Gitu, Cak. Nah, saya ulang lagi pertanyaan. Kenapa sih orang ada yang memiliki budak, ada yang memiliki, yang tidak memiliki? Sama kayak Kenapa? Nah, di Sulawesi Pedesaan dicerita itu sudah itu. Pasti orang kan begini, tanah itu jadi sumber rebutan tanah. dan klaiman kan. Nah, klaim. Kan kalau sama-sama kita datang di satu tempat, kita berlima, kasih turun satu pulau, kita berlima satu pulau turun. Kan beda-beda tanah pulau beda-beda. Ada yang subur, ada yang berbatu, ada yang kering. Pasti kita bakal lain. Pasti. Siapa di tanah ini? Saya mau pasti mereka akan saling berebutan soal tanah itu, tanah dan air itu. Nah, di situ mulailah kepemilikan. Dia berkelahi, kemudian makanya Marx bilang bahwa hidup ini pun dengan konflik berarti. Kenapa? Karena penguasaan sumber daya itu pasti konflik. Kamu kan mau bagi-bagi. Saya juga punya istri, kamu juga punya istri. Saya kasih makan juga punya istri. Pasti kamu mau bawa, kau setengah, saya setengah, nggak mungkin. Otomatis dia mau sama kita. Iya. Tanahnya tidak subur. Ini dia sama kita atau kita mau bagi sama dia. Atau bagi sama dia. Gitu. Nanti di Sulawesi lingkungan itu namanya teorinya. Jadi begini, ada satu fase yang dibilang ada beberapa teori Sulawesi lingkungan itu percaya bahwa satu fase mereka sama-sama bagi. Nah, cuman yang menariknya Sulawesi lingkungan itu ini, yang menariknya sama teman-teman sekarang itu. Bagaimana dengan Dewan Adat itu? Apakah Dewan Adat itu salah satu struktur yang kemudian mendominasi tanah atau tidak? Dewan Adat. Kan sekarang ini kalau dulu. kalau Bayangkan dulu setelah komunal primitif muncul band, kemudian muncul struktur, ada namanya Dewan Adat. Pandoti mah. Orangnya tukang pandoti kuat bisa bakal ada semuanya. Ini Dewan Adat mereka. tapi kalau yang saya pernah dapat dari Susino itu Pak, bicara itu kan dia memang ada karena posisinya itu dia memiliki kekuasaan yang tertinggi di situ. Berarti dia penguasa. Iya. Berarti Dewan dia Adat ini. jadi berjudi. Si Dewan Adat. Iya. Karena di sana itu Dia jadi berjudi sendiri berarti. dia Karena dia kuasa sumber daya. dia memiliki dan dia juga ada alat produksi dia Iya. di masa transisi antara bagaimana Nah, terjadinya Kalau, kelas. kalau begitu, apakah memang adakah fase di mana komunal primitif tidak ada kelas? Adakah fase itu? Anggaplah Adam Set lihat Kabil dan Habil. Tidak ada kelas berarti. Adakah? Tidak ada. Iya, adakah? Adakah fase itu? Kabil dan Habil kan, Kabil dan Habil. Anggaplah dua orang namanya. Kita ikut cerita agama dulu. Adam sendiri dengan Hawa. Tidak ada, cuma dia tidak musuh kan, dia kuasai semua. Itu Set Bana. Dua, Kabil dan Habil. Pertanyaan, bakalaikan orang tiga ini. Bakalaikan dong. Kakak adik ini. Itu bukan kakak, dia punya bapak. Saya tahu kayak masuk kalau Punya bapak, bakalaikan dong. Dia mau saya. Bakalaikan dong. Berebut kan berebut. Pasti berebut. pasti bakal air tuh. Kalau ikut dengan sejarahnya orang kan. Betul ya guys. Tapi jangan Tidak, memang tidak. Ini kan bicara ada sejarah. ujinya anu sekali leh. Ini kan awal manusia kan cuma dua itu. Cuma dari Cuma Adam Adam dan Hawa. Mungkin teori Sudah, Darwin. ya Adam dan Hawa cerita. Oke, kedua hidup di merokok orang. Santai. Kedua hidup ini. Pas ada anak. Tenang saja. Mana? 4. Ya 4. Dua cewek, dua cowok. Menikah. Nah gitu. Adanya Habil ketemu Kabil, adanya Kabil ketemu dengan menikah dengan adanya Habil menikah dengan adanya Kabil. Sudah. Anggaplah saya bapaknya. Ente Kabil itu di sana. Kenapa tuh begitu? Saya ke rumah. Bangun itu kamu. Kemudian tapi cerita agama kalau dalam Islam dia bilang kau beternak di situ. Iya. Benar. Kabil kau sana. Tapi kau bertanam. Satu bapak pelihara, satu bertanam. Pertanyaan itu tidak konflik sama mereka itu.
Tapi dunia sebesar dunia ini satu bola Inggris belum ada bola Inggris. Tahu, Nah. kayaknya konflik. Tapi kalau Karena yang dipikir kita sana am- bagus gitu. kalau saya dua versi, kalau saya Iya, sama iya. pakai ada versi kalau secara agama, ada secara Mars. Oh jangan. Karena kalau bicara secara Mars pun Ini kan analogi. Harus tidak harus satu kebenaran harus satu dong. karena kalau bicara versinya Mars ini kalau saya karena adanya konflik di situ, ada konflik terjadi karena di mana alat yang memiliki alkoholisme tidak ada. Iya. Di situ ada pembagian kelas. Nah, pertanyaan begini kasusnya kalau menariknya saya. Kan Habil dan Kabil ini Iya. adakah satu memiliki yang tidak memiliki? Kan tanah masih banyak. Tanah masih banyak. Satu dunia ini. Satu dunia. Jadi satu dunia ini cuma 3 keluarga ini merokok orang. Ente diambil Indonesia saya Indonesia. Ambil Indonesia itu. Di Habil kau pindah di Australia sana. Sana Bang. Cina. Itu bisa kan mereka Bang? Tidak, iya. Kenapa? Karena sumber daya alam masih belum terbatas. Tetapi ketika Habil ada yang keluarganya Habil, Kabil yang keluarganya Kabil itu saya panjang sudah dapat ini semua dapat tanah kosong. Nah ini semua mulai dapat tanah bagus. Nah berarti perkembangannya bukan di situ konfliknya, bukan di keluarga pertama itu. Turunan mana? Iya sudah turunannya. Mungkin sudah anak cucu pertamanya sudah mulai lihat oh di sana subur di sana. Tapi kalau cuma orang dua yang bagi, cuma 3 orang, bapaknya ada Kan belum berkembang. belum dia kan punya. ada yang rokoknya dia sama hawa dan ente sana sama aman kan. Nah tapi problemnya begini, kalau dalam klasifikasi agama itu ketika mereka suruh sujud sama Tuhan menyembahlah kamu sembahnya dalam begini, kamu kasih korban yang paling bagus, korban yang paling bagus. Nah datang Habil dengan binatang yang paling besar, binatang paling besar di Habil yang paling gemuk. Tapi Kabil datang dengan tumbuhan yang bukan paling kecil yang sudah layu napopo gitu. Nah versinya agak Islam mulai situ dalam konflik. Versi Islam itu adalah proses penyembahan itu yang bikin orang konflik. Mereka menyembah dengan apa? Habil datang dengan binatang ternak yang paling besar, sementara Kabil datang dengan ternak yang paling rendah kualitasnya. Sehingga yang diterima Habil punya sembahan, yang punya saya terima Tuhan bilang begitu. Ya kan? Akhirnya Tuhan juga jadi kelas. Yang bikin kelas apa? Tuhan kan? Iya dong. Iya. Kau punya saya terima, ente Kabil saya tidak terima. Marah Kabil. Ente Tuhan tidak adil, masa kau tidak terima saya punya? Ente kasih saya sama Mataram di sini. Katakan Tuhan ini yang membentuk ketidakadilan. Terserah kalau Kembali ke dirimu. terserah. Tapi yang jelas ya, Kembali pada keyakinan masing-masing. kan Tuhan. Ente punya Kabil saya ambil. Kau punya Kabil saya tidak terima. Iya. Nah mana yang tidak dia pukul dengan batu kepalanya. Ente punya dia pukul. Cuma takut lari ke Mulai pahala. konflik di situ. Lari ke pahala ke ibadah. Jadi bisa jadi kan kalau di tempat ibadah. Sudah selesai di sini.